Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanal ID. Di video kali ini kita akan bahas tentang saham BRI Syariah, yang mana saham ini pada tanggal 13 Oktober 2020 itu naik sampai 25% dalam satu hari. Nah, buat yang penasaran gimana prospek ataupun strategi untuk saham ini, akan kita bahas di video kali ini. Di video ini kita akan bahas beberapa hal, diantaranya penyebab naiknya saham BRI Syariah ini. Kemudian kita akan bahas juga tentang analisis fundamental saham BRIS dan valuasinya. Kemudian kita akan sedikit bahas juga tentang prospek dan pendapat Kanal ID mengenai kedepannya saham ini. Dan juga kita akan bahas beberapa strategi kalau Anda tertarik masuk ataupun invest di saham BRI Syariah ini. Dan perlu diingat bahwa video ini bukan rekomendasi jual atau beli. Kalau Anda mau membuat keputusan, pastikan selalu riset mandiri dulu. Dan BRI Syariah tidak ada di dalam portofolio Kanal ID saat ini atau ketika video ini dibuat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nah, jadi penyebab naiknya harga saham BRI Syariah dalam satu hari itu adalah aksi merger 3 bank syariah milik BUMN. Jadi 3 bank syariah itu antara lain BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Nah, ketiganya itu akan dimerger dan itu akan jadi satu di bawah BRI Syariah. Rencananya ini akan rampung di Februari 2021. Jadi masih berlangsung prosesnya ini sebenarnya. Cuman memang sudah diberitakan dan sudah dimulai gitu. Dan dalam jangka pendek sebenarnya kenaikan harga BRI Syariah ini nggak ada hubungannya sama fundamental dari perusahaan tersebut. Lebih ke sentimen di market dan juga euforia. Mungkin karena aksi korporasi ini terus terjadilah kenaikan harga dan orang berbondong-bondong untuk membeli saham BRI Syariah. Nah, jadi lebih ke faktor itu sih, bukan faktor fundamental. Karena kalau kita lihat, bayangkan saja misalnya dalam satu hari saham naik 25%, tapi nggak mungkin kinerja fundamental itu bisa langsung naik secepat itu juga dalam satu hari. Atau bahkan mungkin satu tahun tuh nyaris sulit gitu untuk naik 25%. Nah, kita coba lihat dari fundamental dan valuasi BRI Syariah ya. BRI Syariah ini adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, dan mereka ini listing di Bursa Efek itu sejak di tahun 2018, jadi masih relatif baru sebenarnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat kinerja dalam rentang 3 tahun terakhir ya, dari 2018 sampai 2020, secara revenue dan net profit itu kalau kita lihat dari 2018 ke 2019 sebenarnya ada sedikit penurunan ya, dan net profit marginnya pun belum terlalu tinggi kalau kita lihat di sini. Dari balance sheet oke, dia masih naik sebenarnya aset dan ekuitasnya juga. Dari sisi rasio profitabilitas kalau kita perhatikan memang margin ini masih relatif kecil, terutama kalau kita bandingkan dengan bank-bank yang sudah besar ya misalnya. Nah, dari sisi growth kalau kita lihat di sini untuk growth-nya itu justru revenue growth-nya di 2019 itu malah menurun. Jadi secara pertumbuhan revenue dia justru turun ya. Dan kalau kita lihat net income growth juga turun tuh di 2019. EPS-nya apalagi juga ikutan turun tentunya di tahun 2019. Jadi secara growth 2 tahun terakhir tuh sebenarnya jadi pertanyaan. Tapi nah, kalau kita lihat data earning per share untuk tahun 2020 ini, dan kalau kita lihat laporan keuangan terbaru di bulan Juni 2020, memang net profitnya itu kembali meningkat gitu, bahkan peningkatannya cukup pesat di tahun ini. Kalau di setahun kan, bisa jadi EPS-nya itu akan menjadi 24 di tahun ini, sehingga naik cukup pesat sebenarnya dibanding 2019 lalu. Nah, ini beberapa rasio-rasio kalau kita lihat ya, dari sisi profitabilitas misalnya, untuk ROA-nya itu hanya 0,47%. Ini tentu masih kalah jauh dibanding bank-bank besar misalkan yang seperti BRI, seperti induknya atau bank-bank besar lainnya. Nah, dari sisi valuasi sebenarnya kalau kita lihat price book value ratio-nya masih cukup menarik ya di angka 2,1. Apalagi sebelum kenaikan harga saham ini tentunya PBV-nya di bawah ini. Jadi cukup menarik. Cuman dari sisi price earning ratio memang udah tinggi banget nih, kalau kita lihat itu bisa 46 kali, yang jauh besar sekali gitu price earning ratio-nya. Nah, kesimpulannya kalau menurut Kanala secara fundamental kita belum tahu nih sebagus apa, karena dia masih baru juga kan di Bursa Efek, dan kita baru punya data 2-3 tahun terakhir lah untuk kinerja fundamentalnya. Jadi kita belum tahu kekuatan bank ini seperti apa ke depannya. Dan masih harus menunggu sampai perusahaan bisa membuktikan kinerjanya karena masih relatif baru tadi. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi, dari sisi price earning ratio terutama itu udah mahal banget. Bahkan kalaupun misalnya EPS-nya BRI Syariah ini bisa jadi 50 atau double dari ekspektasi di tahun 2020 ini, itu dari sisi price earning ratio pun masih cukup tinggi di harga saham seribuan ini. Jadi buat Kanala valuasinya belum masuk lah untuk saat ini, dan kita belum tahu fundamentalnya sebagus apa. Bagaimana dengan prospek dan strategi untuk saham BRI Syariah ini? Kalau kita lihat potensi perbankan syariah di Indonesia itu memang masih besar ya, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dan juga kalau kita lihat dari sisi market share untuk perbankan syariah itu masih kecil sebenarnya di Indonesia. Jadi kalau kedepannya ada pertumbuhan, tentu potensi pertumbuhannya masih luar biasa, karena kalau kita lihat dari pemberitaan bisnis.com ini,
pada Juni 2020 itu market share-nya masih sekitar 6%-an. Jadi potensi kedepannya masih ada ruang pertumbuhan yang bagus sebenarnya. Dan apalagi kalau aksi korporasi dari 3 bank syariah ini ketika mereka bergabung dan itu bisa membawa dampak yang bagus ke kinerja fundamental, tentu ini akan menguntungkan untuk investor yang pegang saham BRI Syariah. Jadi prospeknya sebenarnya bisa dibilang sangat menarik juga. Nah, kalau buat kanal ID ada beberapa strategi yang teman-teman bisa gunakan. Ini kita bahas satu persatu ya. Untuk yang memilih menjadi trader, kalau misalkan Anda memang tertarik nih untuk masuk ke saham BRI Syariah ini, ya udah Anda bisa masuk juga, tapi jangan lupa untuk tentukan target price atau target profit Anda dan juga pasang batas stop loss-nya. Jadi ketika misalkan harga sahamnya naik lagi dan mencapai target price Anda, ya udah take profit aja. Tapi ketika dia turun dan itu mencapai batas stop loss Anda atau batas Anda akan cut loss, ya udah Anda cut loss aja. Misalnya Anda tentukan batas cut loss-nya 10% gitu. Jadi kalau BRI Syariah udah turun 10% nih dari harga beli Anda, ya udah tanpa pikir panjang langsung cut loss aja dan Anda disiplin ke hal tersebut. Itu buat trader. Nah, kalau buat investor yang memang tertarik untuk koleksi saham BRI Syariah, sebenarnya kalau menurut Kanala bisa wait and see dulu, menunggu sampai merger ini benar-benar selesai dan resmi, dan kita lihat fundamentalnya akan seperti apa. Jadi kita lihat kondisinya seperti apa, kemudian kinerja bisnisnya bagaimana, dan baru di situ kita pertimbangkan lagi. Atau yang ketiga nih, triknya bisa juga tanda kutip masuk lewat Bank BRI. Jadi 73% saham BRI Syariah itu dipegang oleh Bank BRI atau BBRI. Jadi kalau Anda membeli saham Bank BRI, secara tidak langsung Anda sebenarnya ikut punya kepemilikan di BRI Syariah tersebut. Karena tadi 73% dari BRI Syariah itu dimiliki oleh Bank BRI. Jadi Anda bisa beli BRI, sebenarnya Anda ikut juga memiliki Bank BRI Syariah. Nah, itu strateginya kalau buat Kanala. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk lihat analisis lengkap saham perbankan bagus ataupun saham BRI, bisa nonton 2 video ini nih. Linknya ada di deskripsi. Yang satu tentang video analisis saham BRI dan satu lagi tentang saham-saham bank terbaik di Indonesia. Nah, kesimpulannya apa dari video ini? Kesimpulannya, yang pertama, aksi korporasi itu sangat mempengaruhi market. Jadi, aksi korporasi seperti merger, kemudian akuisisi bisnis, atau bagi dividen misalnya, itu termasuk aksi korporasi yang bisa mempengaruhi gitu sentimen di pasar saham, dan itu sangat berpengaruh ke pergerakan harga dalam jangka pendek. Dan kenaikan dalam jangka pendek menurut Kanala tuh nggak ada hubungan sama fundamental, karena tadi naik 25% sehari itu luar biasa kenaikannya. Sementara fundamental perusahaan bahkan 1 tahun pun belum tentu bisa kinerjanya naik 25%. Jadi nggak ada hubungan dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, kalau untuk investor sebaiknya bisa antisipasi jauh-jauh hari, jangan ikut-ikutan. Jadi ini udah naik cukup tinggi sebenarnya BRI Syariah ini, walaupun kita nggak tahu bisa naik lebih tinggi atau enggak. Dan supaya tahu tentu harus bisa analisis kualitas dan fundamental perusahaan. Nah, buat teman-teman yang mau belajar analisis fundamental untuk saham, bisa nonton video ini nih, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe ya.